Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ingkang kula hormati para alim, para sepuh, para kiai, wabil khusus Ketua DKM Masjid Mahmudul Iman Ustaz Yani beserta jajarannya yang sama-sama kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, amin. Semoga beliau diberikan istiqomah kekuatan, amin. Allahumma ingkang kula hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah hadirin hadirat rahmatullah, semoga senantiasa dimudahkan segala langkah-langkahnya, amin. Dimudahkan segala permasalahannya, amin. Dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin. Diterima segala kebaikan dan amal solehnya, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ya Allah penuh barakah ini, amin. Allahumma shalawat wa salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita, kepada baginda kita, pemimpin kita, kekasih kita, Nabi kita, Nabi Abdul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah hadirin hadirat rahmatullah, report kabarnya sehat sedaya, sehat zahiran wa batinan, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang berapa, Bu? Yang keempat. Pengennya cepet-cepet atau jangan? Bu, senang banget bulan Ramadan? Yakin? Saking solehahnya kita di bulan Ramadan ya dia, maghrib ditunggu dari jam 9. Ya betul, Bu. Ada maghrib 1 jam salah dihitungi terus 9, 10, 11, 12. Sejak kapan kita solehah banget ngitungin azan maghrib? Ibu-ibu jangan hadirin hadirat rahmatullah, kita semua pasti senang ketika datang bulan Ramadan, betul? Senangnya karena apa, Bu? Setiap orang baik yang puasa atau enggak puasa, ketika datang bulan Ramadan senang bisa. Yang biasa nggak ada kolom karena kolom rencananya dia, bapak-bapak juga senang. Ibu-ibu jangan hadirin hadirat rahmatullah, setiap orang senang datang bulan Ramadan berbeda-beda. Ada yang senang karena dikasih uang buat beli baju lebaran, senang asalnya kok pengen duit kambing, hanya udah makan tuh sudah berapa, kalau belum 5 jalur panik tuh. Ibu-ibu jangan hadirin hadirat rahmatullah, ada yang senang karena pengen dapat baju lebaran, ada yang senang karena anak-anaknya kumpul mudik, ada yang senang karena bisa berpuasa, ada yang senang karena di bulan Ramadan adalah panen kebaikan.
beda-beda senangnya. Tapi semuanya ketika datang bulan Ramadan, semuanya dipastikan senang. Gimana Bu? Tapi ada Bu, tapi ada orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan bagi dia menyakitkan. Ada orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan bagi dia menyesatkan, bagi dia menyakitkan. Sinten Bu? Semua orang kan senang ada bulan Ramadan, alhamdulillah puasa, alhamdulillah tadarus Quran, ya betul. Tapi ada orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan bagi dia sangat menyakitkan, bagi dia sangat menyesatkan, bagi dia sangat menyakitkan sekali. Sinten Bu? Sinten Bu? Adalah orang-orang yang sudah meninggal. Setiap datang bulan Ramadan, orang-orang yang sudah meninggal nangis. Setiap datang bulan Ramadan, orang-orang yang sudah meninggal menjerit, nangis, jeritan. Kenapa Bu? Tahu nilai, tahu mahal, tahu dahsyat besarnya pahala di bulan Ramadan. Sampai mereka mengucapkan Fir'aun, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Atau orang yang meninggal bukan ada ya dia. Mungkin nenek kita sudah meninggal, mungkin kakek kita, atau mungkin anak, atau mungkin siapapun itu ada yang sudah meninggal gitu ya. Mereka setiap datang bulan Ramadan nangis, menjerit, ya Allah, datang lagi bulan Ramadan. Ya Allah, Ramadannya kembali lagi. Qala Fir'aun, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Bagi orang yang sudah meninggal ketika datang bulan Ramadan sangat menyakitkan bagi mereka, sangat menyesatkan bagi mereka. Pengen apa Bu? Allah Fir'aun, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Pengen ngapain? Pengen lagi dikembalikan ke alam dunia
Ya Allah, Rabbi rji'un, kembalikan ya Allah. Kalau saya tidak bisa puasa penuh di bulan Ramadan, izinkan saya kembali ke dunia, padu ikut 1 kali puasa aja di bulan Ramadan. Kalau 1 bulan penuh tidak diizinkan kembali ke dunia ya Allah untuk berpuasa 1 bulan penuh, izinkan saya kembali ke dunia hanya untuk 1 kali puasa. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mustahil kata Allah, mustahil saya kembalikan lagi engkau di dunia. Tetap kasih rengek ke Gusti Allah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kalau tidak bisa 1 hari untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tadi saya minta dikembalikan ke dunia 1 kali sholat fardu asal di bulan Ramadan. Puasa sebulan penuh kata Allah mustahil. Rengek lagi kita nggak apa-apa puasa 1 hari di bulan Ramadan, mustahil kata Allah. Masih tetap rengek ke Gusti Allah minta diberikan di dunia. Bayangkan tuh, mungkin suami kita, mungkin anak-anak kita, mungkin nenek-nenek kita, mereka nangis jerit minta dikembalikan di bulan Ramadan. Kata Allah mustahil. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mustahil aku kembalikan engkau ke dunia walaupun engkau hanya mengerjakan sholat fardu di bulan Ramadan. Ya udah ya Allah, kalau sholat fardu juga nggak boleh, saya minta dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Tetap nyambung, tetap saking menyakitkannya, saking menyesalkannya, terus rengek sama Allah, minta dikasih kesempatan kembali lagi ke dunia. Sekarang untuk apa tuh? Untuk mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah atau sholat tarawih. Tetap kata Allah mustahil. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mustahil. Walaupun cuma 2 rakaat sholat sunnah, engkau minta dikembalikan lagi ke dunia, waktumu untuk mengerjakan amal soleh sudah habis. Mustahil kembalikan engkau di dunia untuk beramal soleh. Ya Allah, masih rengek bu. Orang yang di alam kubur masih nangis, masih menjerit. Ya Allah, Ramadan ya Allah. Ya Allah, Ramadan ya Allah. Masih nangis bu, rengek minta sama Allah. Ya Allah, kalau sholat sunnah 2 rakaat juga tidak kau kabulkan, maka izinkan saya kembali ke dunia, hidupkan saya kembali ke dunia hanya untuk membaca tasbih subhanallah asal di bulan Ramadan. Kata Allah sama mustahil. Allah tetap jawab kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mustahil saya kembalikan engkau ke dunia walaupun untuk mengucapkan tasbih asal di bulan Ramadan. Mereka rengek bu, terus menjerit. Bagi orang yang di alam barzakh sana, bagi orang yang di alam kubur sana, datangnya bulan Ramadan adalah hal yang paling menyakitkan karena tahu mahalnya bulan Ramadan, karena tahu besarnya bulan Ramadan. Nah kita bu tidaklah diberikan kesempatan sampai hari ini kita hidup kecuali kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh, untuk banyak ibadah kepada Allah, untuk lebih banyak meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah meninggal bu, yang waktunya sudah habis, kesempatan waktunya sudah habis, mereka rengek. Betapa ngerti besarnya nilai bulan Ramadan, betapa ngerti tersiksanya di alam kubur ketika
puasa ini mahal Bu, nilainya besar, lebih besar dari apapun. Bahkan Bu, Nabi saja Bu, ketika datang bulan Ramadan, semua amalnya terus meningkat, sedekahnya, dermawannya, semuanya ditingkatkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah setiap waktu, setiap detik yang ada di bulan Ramadan, semuanya dia khususkan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat sana Bu, ada orang yang dipukulin sama malaikat, disiksa sama malaikat sebelum di neraka. Di akhirat sudah disiksa dulu sama malaikat, dipukulin karena namanya siksa, baik di akhirat atau di neraka, itu gak ada jedanya. Di alam kubur, kalau orang di kubur ini mendapatkan siksa kubur, itu gak selesai dipukulinnya, gak selesai disiksanya, gak selesai dipatuk sama ularnya. Terus kalau di dunia kan kalau disiksa ya udah, misalnya ada anak pelanggan sekolah disiksa dipukul selesai. Tapi di alam kubur, di akhirat, terlebih nanti di neraka, orang yang namanya disiksa gak ada berhentinya, gak ada jedanya, gak ada stopnya, terus disiksa sama malaikat. Sebelum neraka, di akhirat disiksa sama malaikat, dipukulin, dia nangis, sakit malaikat, ampun, udah. Lihat Kanjeng Nabi lewat. Ketika dia sedang dipukuli oleh malaikat, sedang disiksa oleh malaikat, lihat Kanjeng Nabi lewat. Dia manggil Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, syafi'i ya Rasulullah. Ketika lihat Kanjeng Nabi langsung lari, langsung mendaulat di jubahnya Rasulullah. Syafi'i ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah, berikan syafaat kepada saya ya Rasulullah, tolong saya. Sambil nangis terus dipukulin sama malaikat. Karena ini umatnya Rasulullah, Rasulullah sangat sayang. Rasulullah menghadapkan tangannya. Ketika Rasulullah menghadapkan tangannya, pengen memintakan ampun kepada Allah, pengen memberikan syafaat kepada orang tersebut, Rasulullah menghadapkan tangannya. Malaikat ngomong, ya Rasulullah, yang menyebabkan dia dipukul, menyebabkan dia dihajar, menyebabkan dia diazab adalah innahu khasmuhu Ramadan, karena dia waktu di dunia jadi musuhnya Ramadan. Karena dia neraka, dia dipukulin. Sebelum neraka di akhirat dia sudah dipukulin sama malaikat, sudah disiksa sama malaikat. Ternyata karena orang tersebut adalah musuhnya Ramadan. Musuhnya Ramadan. Rasulullah yang tadi menengadahkan tangannya dibalik sama Rasulullah, nggak jadi memberikan syafaat kepada orang tersebut. Apa tuh kata Rasulullah? Wa ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan, dan saya terbebas. Saya nggak bisa menolong orang-orang yang menjadi musuh Ramadan. Saking tahu besarnya nilai Ramadan, saking tahu dahsyat dan berharganya Ramadan. Ini orang ini dipukulin gara-gara musuh Ramadan. Apa sih musuhnya Ramadan Bu? Lagi bulan Ramadan dia ghibah, lagi bulan Ramadan dia ngerumpi, gosip, lagi bulan Ramadan dia gak puasa. Jelas-jelas orang berpuasa, dia terang-terangan tidak berpuasa. Bulan Ramadan dia bermaksiat sama Allah. Di bulan Ramadan dia bermusuhan dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya, dengan orang lain. Di bulan Ramadan dia menyakiti orang tuanya. Di bulan Ramadan dia menyakiti suaminya misalnya. Di bulan Ramadan dia menyakiti misalnya tetangganya. Itu adalah musuhnya
Dari awal pertama malam bulan Ramadan, Allah menyebutkan nama-nama hamba-Nya yang dijamin terbebas dari api neraka. Bu, setiap malam Allah sebutin nama-nama hamba-Nya yang terbebas dari api neraka. Tadi malam nama kita disebut belum Bu, kira-kira? Udah 3 malam Bu, udah 4 malam itu 2 malam berarti. Malam Kamis, minggu Bu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Sudah 4 malam. Setiap malam bulan Ramadan Allah sebutkan nama-nama, Allah panggil nama-nama yang dijamin dibebaskan dari api neraka. Api neraka haram disentuhkan dari tubuhnya. Setiap malam disebutin Bu, ibu siapa, ibu siapa, bapak siapa. Pastikan nama kita juga sudah disebutkan sama Allah. Barangkali selama ini Bu, mohon maaf, nama kita sudah ditulis di pintu neraka. Orang kan kalau meninggalkan sholat lalu ditulis di pintu neraka, calon-calon penghuni neraka ditulis, misalnya si A meninggalkan sholat ditulis sama Allah di pintu neraka, meninggalkan sholat lagi namanya ditulis barangkali Bu, nama kita sudah ditulis alhamdulillah di pintu nerakanya Allah. Mumpung bulan Ramadan Allah menyebutin satu persatu setiap hamba-Nya untuk dibebaskan dari api neraka. Dihapus, dicoret. Ibu A, di bulan Ramadan ini sungguh-sungguh. Si ibu ini sungguh-sungguh. Si ibu ini sungguh-sungguh. Tadarus Al-Quran, sholat tarawih dengan ikhlas. Dia bersedekah, dia terus kita banyak beramal soleh. Dia zikir, dia bersolawat. Akhirnya Allah hapus nama dia dari pintu neraka dan disebutlah si fulan, si A, si B. Saya jamin terbebas, saya beri jaminan terbebasnya dari api neraka. Di bulan Ramadan pengen apa lagi Bu? Karena bulan Ramadan ini hadiah terindah Bu. Kita dapat hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakannya Nabi, Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu adalah bulannya umatku, senang-senangnya umatku. Karena apa Bu? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bulan di mana doa-doa lebih mustajab. Bu, kita punya banyak keinginan enggak Bu? Kalau ditulis nih keinginan kita, satu buku kurang enggak bukunya Bu? Ditulis wah pengen dunia, pengen pengen lampu warna hijau, lupa kayakkan mau mesti makan, gitu. Pengen lampu warna abang, warna mau jalan-jalan. Pengen lampu warna ireng, anggo, jamiah, pengajian, urusan dunia aja Bu. Kepengenan kita tubuh bila banyaknya. Coba ditulis Bu, sekali-kali pengen apa? Kamu lagi kalau nulis, pernah boleh Bu? Di nulis begini, Bu, mama sayangku, bebek, misalnya sama bapak-bapaknya ini, Ma, coba tulisan, kepengenannya mama, tulisan ini buku, aja di tempat, terus pengen apa kan tulisan ya? Pernah boleh Bu? Setelah ini insya Allah bapak-bapaknya ini Ramadan Karim. Kenapa disebut Ramadan Karim Bu? Ramadan Karim kan sering Bu, enggak, saya dulu kalau
dikabulkan lebih dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau hamba-Mu bertanya kepadaku, fa inni qarib, sungguh saya sangat dekat. Minta apa aja bagi Allah, 1000 permintaan kita sedikit. Lamun laki lalu ditulis sama guru di saudara, tulisan kadang di HP. Pak, mama pengen 1, 2, 3 sampai 10 web dari bilangnya, Ma, akhir teman sih. Gimana tuh? Akhir teman dijalankan kok siji dengan dulu-duluan di kabulkan. Ini pendek, akhir bisa sampai 10, sampai 20 permintaan. Laki yang skill-skill kita, laki yang sebel duluan. Apa-apaan ini jauh kayak proposal presiden. Gimana tuh? Kalau kita minta ke suami kita, digelendenginya ya, misalnya dikabulinya belum tentu. Gelendengnya Allah, tapi belum tentu dikabulkan sama Allah. Kita minta 10, murah. Hambaku, kamu minta 10 di bulan Ramadan, murah. Minta 20 mau jari lagi bulan ini kita itu akhir teman dijalukan Nabi kita pun. Tapi bagi Allah 20 permintaan kurang, 100 permintaan kurang. Di bulan Ramadan kamu cuma minta 100 permintaan. Ayo apalagi jangan diempet Bu. Kita sampaikan di bulan Ramadan ini menambahkan tangan kita. Ada guru saya Abdullah bin Muhammad Baharun, jadi hayat di Ramadan. Rubahlah hidup kita di bulan Ramadan. Kita pengen nasib kita baik Bu. Kita pengen diberikan nasib yang baik Bu. Ramadan saatnya kita rubah nasib kita. Kita minta doa ya muqawwilal hal, wahai zat yang membolak-balikan keadaan. Hawwil halana ila ahsanil hal. Rubahlah kehidupanmu dengan kehidupan yang lebih baik. Kalau rezeki kita kemarin-kemarin sangat ya Allah, kita bilang ya Allah, rezeki saya mudahkan ya Allah. Ya Allah, rezeki saya baguskan ya Allah. Rezeki saya banyakkan ya Allah. Ramadan ini adalah perubahan untuk kita, baik dunia maupun akhirat. Jangan sampai setelah Ramadan selesai kita tidak ada perubahan apapun. Ketika Ramadan selesai tidak ada perubahan apapun. Rezeki orang itu, kehidupan begitu-begitu saja, keadaan begitu-begitu saja. Kenapa Bu? Karena kita di bulan Ramadan tidak menggunakan kesempatan waktu yang berharga ini dengan sebaik-baiknya. Ayo Bu, setiap detik kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Setiap waktu kita, ya Allah, titip anak-anak saya ya Allah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang sukses ya Allah. Anak-anak saya ya Allah sayang ya Allah. Anak-anak saya ya Allah lindungi ya Allah. Kita minta Bu dengan sebaik-baik keadaan. Kita minta, kita nangis, tumpahkan semua air mata kita di dalam Ramadan, rengek Gusti Allah. Tumpahkan keinginan kita, kegelisahan hati kita. Kita kan pikiran kita itu, otak kita kan sudah berisik banget karena terlalu penuh dengan keinginan-keinginan. Gitu betul. Keinginan kita yang sangat berjubel, keinginan kita yang sangat banyak, dan
Izinkan saya, keluarga saya, suami saya, anak saya, kaum muslimin muslimat, saudara saya, sahabat saya, ya Allah, sebelum kau mencabut nyawa saya, izinkan kaki kami bisa melangkahkan, bisa menginjakkan Makkah dan Madinah, ya Allah. Kita minta mumpung Allah mengabulkan semua keinginan-keinginan kita. Jangan sampai yang di dada akhirnya berubah. Jangan sampai berisiknya isi kepala ini belum kita ungkapkan semuanya. Kita minta di apa namanya itu diperbaiki keadaannya. Ya Allah, muliakan anak-anak saya, muliakan keadaan saya. Ya Allah, angkat derajat saya, angkat derajat orang tua saya. Ya Allah, lunasi hutang-hutang saya. Kita kan bila banyaknya Bu, kita nangis sama Allah. Wis Ramadan gitu Bu, jalur dongae ini Gusti Allah rawat jajalkan Bu. Mumpung Allahnya dekat, Allahnya mengabulkan segala doa kita. Ya, apa sih minta ini wujudnya telinganya, doanya apa Bu? Telinga suami lagi tidur, kitanya doa disebutin yang kencang. Ya Allah, pengen tas. Masa di bulan Ramadan pengen tas Bu? Di bulan Ramadan minta, ya Allah, dikasih nikmat ibadah, dikasih nikmat tadarus Quran, dikasih nikmat sholat, dikasih istiqomah dalam kebaikan. Itu nilainya besar Bu. Kita minta semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini Bu, anak-anak kita enak doa, doakan mama supaya mama sehat, supaya mama panjang umur. Kita terus mengajarkan anak-anak kita di bulan Ramadan ini beda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan ada apa lagi Bu? Tadi pembebasan api neraka. Di bulan Ramadan ada apa lagi? Ada pengabulan doa. Di bulan Ramadan ada apa lagi Bu? Ada dilipat gandakan. Allah aja dilipat gandakan pahala. Jadi Bu, di bulan Ramadan yang fardu, sholat fardu atau sholat sunnah, itu nilainya sholat fardu. Sholat sunnah sama sholat fardu sami boten Bu, ganjarannya Bu. Kita sholat zuhur kan sholat wajib, sholat fardu. Ngerjain sholat zuhur sama sholat duha misalnya, ganjarannya sami boten Bu. Boten lebih besar sholat zuhur karena wajib. Sholat duha sunnah. Nah, di bulan Ramadan yang sunnah ini pahalanya nilai wajib. Sholat duha jadi setara dengan mengerjakan sholat wajib. Yang sholat wajibnya dilipat gandakan 70 kali lipat yang sholat wajibnya. Maka Bu, di bulan Ramadan setiap waktu kita berharga. Jangan sampai kita ketinggalan, gak dapat apa-apa, gak dirubah nasib kita sama Allah, gak dirubah keadaan kita sama Allah, karena kita gak banyak meminta, gak banyak beribadah, gak banyak beramal soleh. Jangan kita luangkan waktu kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ngaji Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ini di hari keempat sudah berapa juz Bu? Di hari keempat Ramadan sudah berapa juz? Juz Al-Quran khatam, juz mangga khatam, juz strawberry khatam Bu.
bikin status sama. Al-Quran dapat mengubah siapapun yang mendekat kepadanya. Al-Quran, siapapun yang ditempelkan oleh Al-Quran akan diubah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu dapat mengubah rezeki kita, Bu. Al-Quran dengan membaca Al-Quran dapat mengubah keadaan kita, Bu. Kita yang hatinya sumpah, yang pikirannya penuh berisik dengan keinginan-keinginan, berisik dengan kemauan-kemauan, kita deketin Al-Quran. Al-Quran mampu mengubah siapapun yang mendekatkan kepadanya. Bu, kertas, Bu. Kertas itu biasanya buat apa, Bu? Mau bungkus? Oh, mau bungkus bawang, bungkus kaca, bungkus gorengan bawang, gorengan tempe, itu kan, Bu. Tapi Bu, kan ada nilainya, Bu. Apa namanya? Kertas. Tapi ketika kertas itu dituliskan Al-Quran, kertas tersebut ditulis Al-Quran, bahkan megangnya aja harus pakai cara. Saking azim, saking besarnya Al-Quran, megangnya aja harus pakai cara. La yamassuhu illa mutahharun. Kertasnya jadi mulia. Karena apa, Bu? Karena ditempeli Al-Quran. Kertas yang tadinya buat bungkus gorengan gak ada nilainya, bahkan dipijak-pijak, bahkan diremes-remes, dilempar, gimana, Bu? Dilemparin, kadang kita ya udah sampah. Tapi ketika dituliskan Al-Quran, gak boleh lagi diinjak. Ketika kita lihat ada tulisan Al-Quran, kita langsung otomatis cepat-cepat kita ambil, ada kita cium, ya betul. Saking mulianya kertas yang tadinya nggak ada harganya, kertas yang nggak ada nilainya, ketika ditempeli Al-Quran ada nilainya, sangat berharga. Bahkan megangnya aja harus pakai bumbu, ada caranya, nggak sembarangan orang pegang kertas yang bertuliskan Al-Quran, yang tadinya kertas cuma sekedar sampah, yang tadinya kertas cuma sekedar Bu, cuma sekedar ya sampah, akhirnya punya nilai. Kita pun begitu, Bu. Kita mungkin gak ada nilai apa-apanya, mungkin kita gak berharga, mungkin kita gak ada apa-apanya, tapi ketika kita ditempeli Al-Quran, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita nilai yang setinggi-tingginya. Amin. Air, Bu, ini mohon maaf Pak Ketua DPR kok gak ada airnya ya? Haus. Bapak-bapak, ibu jemaah hadirin hadirat rahmatullah. Air kan biasa mawon ya. Manfaatnya dengan apa, Bu? Manfaatnya dengan apa, Bu? Ya udah bilangkan haus saja. Tapi ketika kita dibacakan Al-Quran, ketika air tersebut dibacakan Al-Quran, diteliti sama orang Jepang, bukan orang kita yang meneliti, Bu. Penasaran? Orang Jepangnya kepo, orang Jepangnya penasaran. Coba dibacakan Al-Quran, di
rumah yang sering dibacakan Al-Quran dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran beda. Masjid mana kenapa kita kok kalau masuk masjid adem, yes, hawanya beda nggak? Ketika masuk masjid kok ada, apalagi di bawah kipas satu. Beda nggak kita masuk rumah sama masuk masjid? Ketika rumah atau ketika masjid banyak dibacakan ayat-ayatnya Allah, ketika rumah banyak dibacakan Al-Quran, maka apa bu? Turun rahmatnya Allah, turun kasih sayangnya Allah, turun anugerah-anugerahnya Allah. Jangan heran rumahnya itu jadi penuh berkah, rezekinya tak dewek, rezekinya datang sendiri, nggak perlu dikejar. Karena apa? Al-Quran yang mendatangkan keberkahan, Al-Quran yang mendatangkan rahmatnya Allah. Sekarang ada kita malas baca Al-Quran, HP ada bu, HP punya bu, seteling murotal Al-Quran, ambil ada sumur, ada mana ada orang rumah gede banget, tapi penghuni di dalamnya embok kalau anak belum akur, emboknya kancing kamar, anaknya metu. Laki kalau rapi belum akur, rapinya kancing kamar, lakinya metu. Rapinya kancing kamar, lakinya metu. Wis kerjaan orang padahal rumahnya gede, isinya komplit. Tapi kenapa? Karena tidak ada keberkahan di dalamnya, karena tidak ada turun rahmatnya Allah di dalamnya. Jadi nggak menenangkan hati penghuni rumahnya. Coba bacakan Al-Quran. Kenapa yang anaknya kita tuh bilang rahim rumah? Misalnya, coba sekarang dirubah rumah kita setelin mereka. Syukur-syukur jangan pakai yang ngaji. Yang ngaji ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca setiap waktu, kita baca minimal setiap kali sholat kita baca. Sehari jangan melewatkan kecuali kita buka Al-Quran, rumah kita perbanyak ngaji Al-Quran. Insya Allah rumah kita penuh rahmatnya Allah, rumah kita penuh anugerah dari Allah, rezeki ada insya Allah. Bu, kita kalau mau lihat langit apa? Kita kalau mau lihat langit apa? Gelap. Ya betul. Kita lihat langit kan gelap, kecuali kalau ada bintang, jadi kan terang, ada bulan terang. Begitupun bu, penghuni langit itu melihat ke bumi itu gelap. Kayak kita penghuni bumi lihat langit, kita lihat langit kan gelap. Sama, penghuni langit lihat bumi itu gelap. Terang itu kalau ada bintang. Nah, penghuni langit itu lihat terang itu kalau ada bintang di bumi. Bintangnya berupa apa? Berupa rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Semakin rumah kita
diturunkannya Al-Quran, ayo perbanyak tadarus daripada mimpi, daripada misalnya ditanya ngumpul-ngumpul nggak jelas misalnya Bu, kita pilih istilah kita baca Al-Quran. Kalau air saja pun dibacakan Al-Quran, bisa ada cahaya dalam air tersebut. Kalau kertas saja Bu yang tadinya sampah, ketika ditulis Al-Quran menjadi sangat dimuliakan. Siapapun Bu, bagaimana kalau kita baca Al-Quran di badan kita? Bagaimana kalau Al-Quran dibacakan dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau Al-Quran dibacakan ke apa Bu? Ke badan kita, ke anak-anak kita Bu, apalagi kita perempuan. Terakhir Bu, apalagi kita perempuan. Kata Mbak Ainun Zubair, kata Kiai Ainun Zubair, kamu tentu kenal Kiai Ainun, masa nggak kenal? Kata Kiai Ainun Zubair, kesuksesan suami dan anak-anak itu tergantung doanya kita, tergantung tiraatnya seorang perempuan. Jadi kalau ada suami kita masih belangsang, suami kita masih misalnya jadinya seret-deret, kehidupannya masih susah payah, jangan buru-buru langsung nyalahin suami gara-gara kawin karo misalnya. Jangan buru-buru, jangan-jangan kitanya Bu yang menyebabkan ketika suami seret. Jangan-jangan kitanya Bu yang menyebabkan anak-anak kita belum sukses. Anak kita turun kerja-kerja numpang untung baik. Jangan-jangan ada di samping kita yang nyeplos ngomong boleh anak angel temen, boleh anak susah temen, atau kitanya jangan-jangan yang belum pernah ngeremehin Gusti Allah, nangis dirakatin anak, dipuasain, diwiridin, dibacain Quran. Niat saya mengamalkan Al-Quran ya Allah, agar suami saya, agar anak-anak saya ya Allah diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, agar dimudahkan diberikan kesuksesan. Kita pernah waktu itu wasana membina lahir anak, itu tirakat seorang ibu menentukan kesuksesan anak. Tirakat kita sebagai seorang istri, wirid-wiridnya kita sebagai seorang istri, doa-doanya kita di sepertiga malam sebagai seorang istri, itulah sebab utama yang merubah keadaan suami kita, yang merubah keadaan anak-anak kita. Maka kita jadi perempuan yang tuan-tuan Bu, duduk di atas sajadah. Kita jadi perempuan tuh kudu banyak wiridnya, kudu banyak ibadahnya, kudu kuat duduk di atas sajadah. Karena apa? Karena kesuksesan anak-anak kita, kesuksesan suami kita tergantung seberapa besar kesan, seberapa banyak tetes air mata kita meminta kepada Allah, tergantung seberapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca, tergantung seberapa banyak kita menegakkan tangannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi ini di bulan Ramadan, apalagi ini di bulan Ramadan, apalagi ini di bulan puasa Bu, kita yang notabene seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu yang kesuksesan suami kita dan anak-anak kita tergantung doa-doa kita, tergantung tirakat dan zikir kita. Mumpung bulan Ramadan, ayo Bu, sebelum sahur kita laksanakan sholat tahajud. Jangan sampai terlewat sholat tahajud Bu. Setelah sholat tahajud, tumpahin segala keinginan kita, tumpahin, tangis sama Allah, ngerengek yang kenceng sama Allah, minta yang sungguh-sungguh sama Allah. Semoga kita diubah nasibnya oleh Allah. Amin. Tidaklah Allah bulan Ramadan nanti kecuali Allah ubah nasib kita lebih baik. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Kalian
ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وليرحمك نحب أمانك وعناك من الشيطان المريد وجبار عنيد وذي عين وذي باطل وذي حسد وذي شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك أنت السميع الدعاء اللهم بارك لنا ولجميع أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وتلاميذتنا واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين وإمام المتقين الصالحين الطاعين لله ورسوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين semoga bermanfaat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran kami aturkan kepada Nabi Haji Madinah Muda Abdullah. Apa-apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sampaikan, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita terapkan di kehidupan kita. Informasi untuk kajian kuliah subuh besok pagi insya Allah akan diisi oleh Kiai Haji Ahmad Syarif dari Pulau Sumatera, Desa Jambu. Demikian dari kami, mohon maaf dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfect.